Dia mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat berikan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali di masjid yang mulia ini Taqwa di tanggal 27 Zulhijjah 1447 Hijriah akhir tahun. Karena tidak berapa satu pekan lagi insyaallah lebih kurang kita masuk ke tahun berikutnya insyaallah 1448 Hijriah 12 Juni 2026. Insyaallah ini adalah pertemuan kita pembahasan di manhaj Ahlus Sunnah dalam Tazkiyatun Nufus, pembahasan yang ke-12, pertemuan yang ke-12 insyaallah. Dan kata Allah dua kali kita tidak jadi kajian. Pertama mati lampu, yang kedua hari tasyrik Jumat yang pekan kelima hari tasyrik. Jadi sudah 1 bulan lebih kita tidak mempelajari ini. Alhamdulillah salah satu nikmat dari Allah. Allah mudahkan kita kembali untuk mempelajarinya bersama-sama. Dan jazakumullah khair sebagian dari ikhwan fillah jazakumullah Bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersabar menunggu karena tadi ragu kalau diteruskan takut macet yang biasa di sini. Sholat aja dulu. Jadi pas sholat baru setelah itu ke sini memakan waktu 1/4 jam juga dari Masjid Al-Mutaqin yang di dekat bandara. 1/4 jam juga lebih kurang. Jadi menunggu lama ya, mohon maaf karena tidak disengaja ya. Jadi pas orang sudah azan terus ke ini atau gimana? Akhirnya sholat aja dulu supaya tenang. Karena pernah kejadian di sini dapat rakaat ketiga waktu itu pas diteruskan. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya daripada masbuk pula biarlah sholat dulu. Alhamdulillah kita di pertemuan sebelumnya 1 bulan yang lalu itu telah menyelesaikan 10 dari tanda-tanda hati yang sehat. Alhamdulillah setelah kita pelajari sebagaimana ketika kita menyelesaikannya ada penekanan. Seandainya ada tanda-tanda itu dalam hati kita berbahagia, pujilah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memiliki hati yang sehat. Hati yang mau menerima kebenaran, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang mendahulukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang yang beriman. Hati yang sehat. Ada jika ada, tapi tidak semuanya ya, sebagian 10 dari tanda itu sebagaimana biasa. Misalnya kita bersegera menuju azan ini dan seterusnya, kemudian selalu mengingat Allah dan seterusnya beberapa tanda, berarti itu hati kita sehat. Dan insya Allah ini kita lanjutkan lawan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu poin yang B bagi yang ada bukunya di halaman 94. Di halaman 94 dalam cetakan lama mungkin sama. Berarti tidak apa ya, cetakan lama dengan cetakan baru sama di halaman 94. Yang poin B, tanda-tanda hati yang sakit. Jadi tanda-tanda hati yang sakit, jika di antara tanda-tanda ini terdapat pada diri kita, maka berlindunglah kepada Allah, usahakan untuk mengobatinya. Mengobatinya dengan apa? Obat yang paling manjur adalah Al-Quran yang Karim. Itu obat yang paling manjur. Nanti insyaallah akan kita jumpai pembahasannya di poin-poin ini. Hati yang sakit memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui dengannya. Di antaranya yang pertama, di sini muallif rahimahullah taala penulis itu beliau meringkas pembahasan ini dari kitab Mawaridul Aman, kemudian Al-Bahrul Ra'id dan Al-Qulub wal Afatuha, dan kitab itu beliau ringkas sehingga inilah yang kita pelajari yang sekarang insyaallah. Di antara hati yang sakit tandanya, yang pertama tidak mengenal Allah. Hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah, tidak merindukan perjumpaan dengan Allah, dan tidak mau kembali ke jalannya, serta lebih suka mengikuti hawa nafsu. Ini hati kalau tidak mengenal Allah, padahal itu yang paling utama. Ilmu yang paling utama di dalam agama kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan
zat yang maha agung. Dengan apa? Tentu dengan mempelajari dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Itu nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah, itu harus kita pelajari bagaimana roh yang kita senantiasa beribadah kepada hati ini terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Harus kita kenal. Itu yang pertama yang harus dipelajari. Kalau bagi yang pernah mempelajari matan usul salasah itu. Jadi ya'lam rahimahullah annahu yajibu 'alaina ta'allamu bi arba'in masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Mengenal Allah yang pertama. Ini ilmu yang paling mulia di dalam agama kita. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kalau kita baca Al-Quran, di setiap lembar mulai dari Al-Fatihah Allah memperkenalkan akan diri Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Allah memperkenalkan diri. Tinggal kita mempelajari bagaimana Rabb ini. Allah memperkenalkan dirinya dengan di dalam kitabnya. Pertama kali dalam kubur, man rabbuk, itu yang pertama kali. Di antara tiga pertanyaan, man rabbuk, man nabiyyuk, kemudian nabiyyuk, apa agamamu? Itu yang paling penting. Di antara yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Jadi apabila seseorang itu lebih suka mendahulukan kepentingan pribadi, lebih dahulu mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya daripada taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kabarkan ya di dalam surah Al-Furqan. Bagaimana biasa kita ambil penjelasan tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita ambil keterangan dari ayat yang dibawakan oleh muallif. Jadi penulis rahimahullah taala itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala pada poin pertama ini dalam surah Al-Furqan ayat 43. Jadi bisa dilihat di rumah terjemahannya bagaimana. Kalau ada tafsirnya lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dijadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bayangkan, Tuhannya adalah hawa nafsunya, yakni kata Hafiz Ibnu Katsir, mana saja yang dianggap baik oleh selera hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsunya, apa yang dikehendaki oleh dirinya diikutinya. Maka itu adalah tuntunan dan panutannya. Apa yang terdetik ini yang dimaksud dengan ayat ini. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam surah Fatir. Maknanya sama. Di dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman zina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha." Maka apakah siapa yang memberikan biasanya seolah-olah yang buruk itu baik, ini ulah setan, pekerjaan setan. Kemudian lalu ia meyakini pekerjaan itu baik. Jadi ini orang yang tertipu oleh setan. Maka sesungguhnya Allah, fa innallaha yudhillu man yasha. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ini potongan ayat yang ada lanjutannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat dalam surah Al-Furqan, "Afa anta takuna 'alaihi wakila." Maka apakah kamu dapat menjadikan pemelihara atasnya? Kata Imam Abbas mengenai ayat ini,
bahwasanya di masa jahiliyah seseorang menyembah batu putih. Jadi ada orang di masa jahiliyah itu dijadikan batu yang putih menjadi sesembahan. Kemudian setelah berlalunya masa, maka ia melihat sesuatu yang lebih baik daripada batu putih tersebut. Dilihatnya orang menyembah yang lain pula. Akhirnya yang beralih menyembah yang dilihatnya itu, meninggalkan sesembahan yang pertama batu putih. Ini sebagaimana yang pertama ya, sebelum ada dirusak milahnya Ibrahim alaihissalam oleh Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai ini adalah seorang dermawan, tokoh yang ditokohkan, tokoh masyarakat kabilah kafir Quraisy ketika itu. Quraisy bukan kafir ya, Quraisy, karena mereka masih berada di agama yang hanif, milahnya Ibrahim. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang ke Syam dan ke Yaman. Musim panas, musim dingin, ke Syam dan ke Yaman. Syam yang sebagaimana kita ketahui sekarang sudah terpecah-pecah, Palestina, Yordania, Suriah dan Lebanon. Dulu satu kegubernuran. Di zaman Umar ketika itu ditaklukkan, itu masuk dalam kawasan kaum muslimin, itu jadi satu provinsi Syam yang gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika berdagang ke Syam, dilihatnya lah orang di Syam itu menyembah berhala patung. Maka dibawanya lah patung yang pertama kali dibawa ke Mekah dari Syam, namanya Hubal. Yang pertama kali dialihkan dari agama milahnya yang hanif Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya menyembah berhala. Itu satu awal masalahnya. Akhirnya dengan berlalunya masa banyak sampai lebih dari 300 berhala patung itu di sekeliling Ka'bah. Itu jadinya. Kata Nabi SAW mengenai Amr bin Luhai bahwasanya khususnya keluar karena dia yang pertama kali merubahnya milah Ibrahim, agama yang hanif, yang hanifah muslimah, wa ma kana minal musyrikin. Itu dirubahnya oleh Amr bin Luhai. Begitu. Jadi ada sesembahan yang baru, ada misalnya Lata, Manat, ada seterusnya. Ini bagus juga. Nanti kita buat juga lagi. Begitulah keadaan orang dahulu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir Al-Katsir. Itu yang pertama, ada yang pertama. Yang kedua, tidak merasakan sakit hati dengan sebab luka-luka maksiat. Jadi dia tidak merasakan sakit hati karena luka-luka maksiat. Kenapa? Sebagaimana diungkapkan oleh pepatah, ma li jurhin bi maitin ilam. Luka tidak terasa sakit bagi orang yang mati. Jadi kalau sudah mati hati itu tidak merasakan luka disebabkan oleh maksiat. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, alhamdulillah, hati kita jika ada keimanan itu resah ketika bermaksiat. Bukankah kita malu ketika kita bermaksiat dilihat oleh orang lain? Itu tanda adanya keimanan. Malu kita. Misal contoh yang orang yang belum berhenti merokok, misalnya satu yang harus tidak dilakukan. Tahu-tahu di luar dilakukan, nampak sama jemaah yang lain, itu tidak nyaman gitu. Itu contoh. Belum yang lain, maksiat yang lain dan seterusnya. Jika itu masih ada di dalam hati, ketahuilah hati tersebut ada keimanan. Resah kita, dosa maksiat yang kita lakukan itu diketahui oleh orang. Apalagi diketahui dan kita yakin diketahui oleh Allah. Bagaimana? Makanya orang-orang dahulu sebagaimana kita pernah sebutkan di kajian kita, apabila mereka melakukan kesalahan, takut mereka seolah-olah mereka dihimpit dengan gunung. Takut mereka dengan dosa tersebut. Kalau kita apa? Kita sepelekan. Ibarat lalat
yang mau hinggap di depan kita terpisah. Kita sepelekan dosa itu. Lah, kata Billah. Jadi faktor keimanan itu yang membuat takut berbuat dosa dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmati penulis, karena hati yang sehat pasti merasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan maksiat. Seperti yang kita jelaskan tadi. Hal itulah yang membuatnya tergerak untuk kembali bertobat kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari syaitan, tadzakkaru fa idahum mubsirun. Mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga yang melihat kesalahan-kesalahannya. Ini kita lihat lagi apa yang dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam penafsiran beliau dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ayat 201. Kata Hafiz Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu orang-orang yang taat dalam menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bahwa keadaan mereka idza massahum, apabila mereka ditimpa, yakni bila mereka terkena godaan syaitan. Sebagaimana ulama membaca taifun bukan taifun, jadi ada dipanjangkan, ada sebagian taifun, sehingga jadi ini mengenai qiraat ya, ada yang membacanya taifun, ada yang dipanjangkan taifun. Kita lewatkan saja. Jadi maknanya adalah al-ghadab, yaitu amarah. Jadi ada yang menafsirkan dengan pengertian sentuhan dari syaitan, yakni ada yang menafsirkan dengan pengertian dosa. Lalu di kalimat berikutnya, tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah. Tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah, maksudnya mereka teringat akan azab Allah, kata Ibnu Katsir. Tadzakkaru, mereka ingat akan azab Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi pahalanya yang berlimpah, janji dan ancamannya. Karena itu mereka bertobat. Orang yang semacam ini, orang yang bertakwa ketika digoda oleh syaitan, tahu dia akan kesalahannya, dosanya, lalu dia bertobat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, kembali kepadanya. Kemudian faidahum mubsirun. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, yakni mereka bangkit dan sadar diri dalam keadaan sebelumnya. Ini dosa maksiat, tidak hanya dengan dosa maksiat, tidak selalu melakukan dosa maksiat, bangkit lalu meninggalkan dosa tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan orang yang bertakwa apabila terkena godaan syaitan. Bukan sekarang lalu diulang lagi, kan demikian. Tidak, bangkit, semangat bangkit, meninggalkan maksiat, mengampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat di sini mengenai dibawakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, seorang wanita yang mempunyai penyakit dan sebagaimana disebutkan yang apabila kumat itu nampak auratnya. Lalu dia minta disembuhkan oleh berdoa kepada Allah. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Lalu kata Nabi, bagaimana dengan engkau bersabar? Begini dijanjikan oleh Nabi sebagaimana disebutkan. Kata Nabi SAW, in syi'ti da'atullahi syafa'ah. Jika engkau suka, aku mendoakanmu, maka aku akan berdoa kepada Allah. Wa in syi'ti fasbiri wa la hisaba 'alaik. Dan jika engkau bersabar, maka bersabarlah, kata Nabi SAW, dan kelak tidak ada hisab atas dirimu. Faqalat, maka wanita tadi yang apabila semacam penyakit air atau kalau itu kumat, itu kelihatan kumatnya. Jadi dia
meminta kepada Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah disembuhkan penyakit. Tetapi Nabi mengatakan, memberi opsi, kalau didoakan kepada Allah, aku akan sembuh. Tetapi ada opsi yang lain ditawarkan Nabi, wa in syi'ti fasbiri wa la hisaba 'alaik. Jika engkau bersabar dengan penyakitmu itu, maka akan nanti kelak tidak akan dihisab. Jadi faqalat, maka wanita tersebut berkata, bal asbir. Kata beliau, saya akan bersabar ya Rasulullah, wala hisba 'alaik, dan kelak saya tidak akan dihisab. Apa di riwayat yang lain dia meminta juga, memohon kepada Nabi SAW. Ini beberapa riwayat. Kata beliau, seorang wanita ini meminta, ya Rasulullah, ketika aku kumat agar auratku tidak kelihatan. Allahu Akbar. Inilah wanita dari generasi sahabat. Kita mengetahui bagaimana orang kalau kumat, ayan tahu ya, ayan, itu kan melepar, itu nggak tahu makanya bagaimana. Dalam hal demikian agar auratnya tidak tersingkap. Bagaimana rasa malu yang dimiliki oleh wanita generasi sahabat? Rasa takut mereka akan syariat ini, bagaimana totalitas mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibina, hasil bina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya sering kita sedikit singgung manhaj, bagaimana metode beragama mereka. Sering kita ulang-ulang, baik kajian sini atau di kajian lain. Sebagaimana hebat pun kita, hafal kita Al-Quran, hafal kita hadis-hadis Nabi SAW, memahami kita banyak, kita para ulama, tidak sebanding dengan mereka yang telah bersuara langsung dengan Nabi SAW. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Bayangkan, gelarnya bukan profesor, bukan dokter, bukan ini segala macam, tapi gelarnya Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap apa yang Allah berikan terhadap mereka. Bayangkan, kalau kita belajar pas hadis misalnya dengan sanadnya ada tanabulan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Didoakan semoga Allah meridhoinya. Ridho Allah, bayangkan. Nah, itu yang digapai oleh generasi pertama umat ini. Yang Nabi menyebutkan sebaik-baik generasi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Jadi tidak mungkin kita seberapa pun banyak penelitian kita, tulisan kita ini tidak bisa akan menyamakan keimanan mereka, keikhlasan mereka, pengorbanan mereka luar biasa. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan syirah Nabaliyah. Bagaimana? Keluar air mata kita mendengar menjelaskan bagaimana penderitaan mereka, gangguan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy terhadap mereka yang lemah. Karena awal-awalnya mereka banyak dari generasi yang lemah, dari golongan yang lemah, dari budak. Seperti Bilal, keluarga Ammar bin Yasir, Khabab ya, Khabab bin Arat dan seterusnya. Nah, itu orang-orang budak yang diperlakukan semena-mena oleh orang-orang terkemuka dari orang-orang Quraisy. Tadi mengenai orang yang bertakwa, hatinya ketika ada terbujuk rayu oleh godaan syaitan, gelisah. Sedangkan orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan juga. Hanyutlah dengan keburukan tersebut. Terpedayalah oleh tipuan syaitan tersebut sehingga diombang-ambing oleh syaitan. Begini, hiasi keindahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana, sesekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ini telah kita pelajari di awal-awal. Ran itu sebagaimana nutfah, bintik-bintik ya hitam. Apabila melakukan maksiat, hati kita itu ada noda hitam. Maksiat lagi ada noda hitam. Kalau banyak melakukan, hati yang tadi yang seharusnya bercahaya hidup itu sudah hitam semuanya, sehingga tidak menerima cahaya
kebenaran. Kemudian kata Hasan al-Basri rahimahullah taala mengenai ayat ini mengatakan itu adalah dosa di atas dosa sehingga membuat hati menjadi buta lalu mati. Sementara hati yang sehat, sebagaimana tadi awal kita sebutkan, selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat. Jadi wa atbis sayyi'atal hasanah tamhuha. Maka ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka itu akan niscaya akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ya, bagi orang tua kita yang sudah sepuh ya, sisa-sisa umur ini nasihat kami juga, karena kematian tidak memandang usia. Sisa-sisa umur, karena yang bapak orang tua kita yang sepuh, gunakanlah sisa-sisa umur itu untuk ke jalan Allah. Niscaya Allah akan menghapus yang lalu. Yang puluhan tahun yang lalu, mungkin kita di 30 tahun yang lalu bukan seperti sekarang ini keadaannya. Nah, setelah kita belajar agama Allah, baru kita mulai taat, baru kita mulai meninggalkan misalnya. Tapi alhamdulillah kalau sejak pemuda itu sudah dibina, terus itu luar biasa sekali. Itu makanya di antara yang mendapat naungan di hari kiamat tidak ada naungan selain naungannya 7 golongan tersebut, yang pemuda yang hatinya tertaut dengan pemuda atau orang pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak salah, ini itu salah satu, karena pemuda itu banyak mudahnya berteman dengan si A, ikut si A pula, berteman dengan si B, ikut si B, pengaruh. Coba lah, kalau kita waktu muda, apa yang dilakukan oleh teman awalnya takut-takut, tapi sudah akhirnya ikut juga. Allah musta'an. Baik. Kemudian kita beralih ke yang ketiga di antara tanda-tanda hati itu sakit. Kata penulis rahimahullah taala, tidak merasa sakit atau tidak merasa tersiksa dengan kejahilannya, kebodohannya, ketidaktahuannya akan kebenaran. Berbeda dengan hati yang sehat yang akan merasa sakit dengan datangnya syubhat, ketidakjelasan atau kesamar-samaran pada dirinya. Kata ulama, tidak ada dosa yang lebih buruk selain kejahilan atau kebodohan. Jadi disebutkan oleh ulama kita, kejahilan itu, kebodohan itu adalah suatu dosa. Imam Sahal pernah bertanya, wahai Abu Muhammad, jadi namanya kunyahnya adalah Muhammad. Jadi ditanya beliau, Imam Sahal, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, apa yang lebih buruk daripada kebodohan, kejahilan? Lalu dia menjawab, kejahilan akan kejahilan. Maksudnya, itu seorang itu bodoh atau tidak tahu bahwasanya dirinya itu jahil. Jadi kalau bahasanya jahil murakkab, jahilnya kuadrat 2 atau kuadrat 3, jahil pangkat 2 atau pangkat 3. Nah, seseorang yang dia jahil, tetapi dia tidak sadar dengan kejahilan dirinya, ini disebutkan adalah yang lebih buruk daripada kejahilan tersebut. Kalau seseorang jahil, dia akui kejahilannya lalu dia belajar, itu alhamdulillah. Ini dia sudah jahil, tak sadar akan kejahilannya, tak sadar, dia tak mau pulang belajar. Ini penyakit yang akut. Lalu ada yang berkomentar, dia benar, karena hal itu menutup pintu ilmu secara total. Jadi kalau orang yang jahil tidak mengetahui bahwasanya dia jahil, itu merupakan tertutupnya pintu untuk belajar itu, pintu ilmu secara total. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, yang kita ringkas saja, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Karena di poin yang ke-6 ke atas itu tidak disebutkan keterangannya, hanya poin-poinnya saja. Yang keempat, hati yang sakit meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Maksudnya dia mengkonsumsi yang haram, bukan yang halal. Itu hati yang sakit. Yang dikonsumsinya adalah yang haram. Seperti keengganan sebagian besar orang yang mendengarkan Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Dalam surah Isra tadi kita singgung, obat dari
hati tersebut adalah Al-Quran Al-Karim. Ini seampuh obat bagi hati. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi syifa, penawar, obat, wa rahmah dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu melainkan hanya menambah kerugian. Di orang-orang yang sakit hatinya itu senang dengan apa? Dengan senandung setan. Apa senandung setan? Nyanyian, musik yang akan menimbulkan kemunafikan di dalam hati, yang membangkitkan birahi dan mengandung kekufuran kepada Allah Ta'ala. Seorang yang menyatakan perbuatan maksiat karena kecintaannya pada apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi keberanian berbuat maksiat adalah buah dari penyakit yang bersarang di dalam hati dan bisa semakin parah penyakit yang ada di dalam hati tersebut. Dan bila hati seorang sehat, ia akan menyukai apa yang disukai oleh Allah Ta'ala dan apa yang disukai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kitab yang diturunkannya kepada Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran, yang tidak datang kepadanya kebatilan. Tidak ada dalam Al-Quran itu kebatilan, baik yang depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, yakni dapat melenyapkan berbagai penyakit hati. Perhatikan. Teringat kita pelajaran kita yang sebelumnya, kata Imam Al-Qayyim Allah Ta'ala, Al-Quran itu induknya obat bagi hati. Kalau tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka satu pun selain Al-Quran tidak akan bisa menyembuhkannya. Lebih kurang itu ungkapan dari Imam Al-Qayyim Allah Ta'ala yang telah kita pelajari. Apa di antara penyakit hati? Kita selesaikan sedikit ini dulu, baru kita dengar tentang azab. Antara lain keraguan, ragu-ragu ya, kemudian kemunafikan, ini yang parah-parah, kemudian kemusyrikan dan menyimpang dari perkara yang kebenaran, yang hak, serta cenderung kepada hal-hal yang batil. Al-Quran itu merupakan rahmat bagi orang-orang beriman, karena dengan Al-Quran dapat dipertebal keimanan, hikmah dapat diperoleh, dan kebaikan dapat dijumpai padanya, serta akan menambah kecintaan kepadanya. Hal seperti ini tidaklah dapat diperoleh kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, membenarkannya dan mengikuti petunjuknya. Maka Al-Quran akan menjadi penyembuh dan rahmat baginya. Adapun orang yang kafir, itu orang yang menganiaya dirinya sendiri dengan kekafirannya, tiadalah mendengarkan Al-Quran menambahkan kepada mereka melainkan hanya kejauhan dan bertambah kufur serta bencana akibat kekufurannya, bukan karena Al-Qurannya. Nah, jadi perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 124-125, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan surat ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu menambah imannya. Wa hum yastabshiruna, dan mereka adalah merasa gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Di ayat selanjutnya, dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafirannya di samping kekafiran yang ada, dan wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir.
Ini banyak ada sesuatu yang panjang yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ini ada lagi yang pendek yang kita pilih. Man syaratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min. Barang siapa yang gembira karena kebaikannya dan susah karena keburukannya, maka dia adalah orang mukmin. Kita dengarkan gimana azan Isya, setelah itu insyaallah kita lanjutkan. Fadhil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Tadi kita telah membahas bagaimana keadaan hati orang yang sakit itu diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu orang-orang yang Allah berikan kepadanya hati yang sehat, ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 7, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, wa zayyana, dan menjadikan iman itu indah fi qulubikum, di dalam hatimu, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, serta menjadikan kamu benci terhadap kekufuran, wal fusuqa, kemudian kefasikan, wal isyan, dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Allah menutup firman-Nya dengan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, orang yang mendapat rasyid, petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, zaqa ta'amal imanu min man radiya billahi rabban. Telah merasakan lezatnya iman bagi orang yang meridai Allah sebagai Rabb-Nya, wa bil islami dina, dan meridai Islam itu sebagai agamanya, wa bi Muhammadin Rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dari sahabat dari paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada yang meriwayat yang lain, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jadi ada beberapa riwayat. Kita masuk ke tanda yang berikutnya, yang kelima, hati yang sakit cinta pada dunia. Nih, perhatikan. Siapa tahu di antara yang tanda-tanda tadi itu ada sama kita, berarti bermasalah hati kita. Sebagaimana tubuh jasad kita sakit, khawatir itu. Misalnya kita demam, khawatir itu. Lalu ada terasa di dalam ini asam lambung ini, pergi kita ke dokter segera. Ini permasalahannya hati, tempat bersarangnya keimanan, tempat di situ ada keikhlasan, tempat amalan-amalan hati, tempat itu yang sakit. Apakah kita cuek saja atau kita biarkan begitu saja? Tidak, harus diobati dengan segera. Dengan Al-Quran Al-Karim, dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW, dengan hadir di majelis ilmu, berteman dengan orang saleh, berdoa kepada Allah dengan diberikan Allahumma inni as'aluka al-huda wa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Berdoa kepada Allah. Senang tinggal di dunia. Ini orang hati yang sakit. Kalau ada keinginan kita panjang kita hidup selama-lamanya, tambah 120 tahun, dengan kita 130 tahun, ini hati kita sakit. Tidak merasa asing di dunia. Tidak merasa asing. Nikmat hidup dengan dunia dan tidak merasa rindu kepada akhirat. Ini tanda hati yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya." Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi seseorang yang tidak pernah mengharapkan akhirat dan tidak berusaha untuk menyiapkan bekal menuju ke sana, ia sibuk dengan dunia dan waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dihabiskan untuk hal-hal yang haram yang sebenarnya. Kita kembali ke tafsir Ibnu Katsir tentang ayat dalam surah Al-An'am ini, ayat 16.
sampai 17. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia, yakni kamu lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Dan kamu memandangnya sebagai tujuanmu karena di dalamnya terkandung kemanfaatan dan kemaslahatan kehidupanmu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Yakni kata Hafidz Katsir, pahala Allah di negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kesenangan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu pasti akan fana dan waktu yang singkat. Berapa umur Nabi SAW? Nabi SAW 60 sampai 70 secara umum. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Sedangkan kehidupan akhirat mulia lebih kekal. Maka bagaimana yang orang-orang yang memiliki akal pikiran yang benar, yang sahih, bisa lebih memilih hal yang mana atas hal yang kekal dan lebih mementingkan hal yang cepat lenyapnya serta berpaling dari memperhatikan negeri kekal dan pahala kekal di akhirat. Di Al-Hafidz Katsir membawakan riwayat dari Imam Ahmad yang sanadnya hadatsana Muslim bin Muhammad, hadatsana Zubair an Abi Ishaq an Urwa an Aisyah qalat. Jadi Urwa maksudnya di sini Urwa Ibnu Zubair bin Awwam, ponakan dari Ummul Mukminin, anak dari Zubair bin Awwam yang ibunya adalah Asma binti Abu Bakr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la dar. Jadi ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah. Wa malu man la malahu. Dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Walha yajma'u man la aqla lahu. Dan karena untuk dirilah orang yang tidak berakal menghimpun hartanya. Ini riwayat dari Ibnu Jarir, kita singkat saja. Ini dari Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ketika membaca ayat surah dari awal, sampai Subhanakal a'la alladzi khalaqa fasawwa, sampai di ayat bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Beliau berhenti dari bacanya, lalu menghadap kepada murid-muridnya, diperhatikannya murid-muridnya ketika itu generasi tabi'in tentunya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Jadi ketika itu yang hadir terdiam. Dan Ibnu Mas'ud mengulangi perkataannya, kita lebih memilih dunia karena kita melihat perhiasannya, melihat wanita-wanitanya, makanannya dan minumannya, sedangkan kepentingan akhirat kita kesampingkan. Maka berarti kita memilih kehidupan yang segera ini dan kita tinggalkan kehidupan akhirat. Lalu kata Al-Hafidz Katsir, hal itu keluar dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ini adalah merupakan ungkapan ketawaduan, rendah hatinya, rendah dirinya Ibnu Mas'ud, atau barangkali kata Al-Hafidz Katsir hanya mengungkapkan tentang jenis keduanya semata-mata. Allahu a'lam. Jadi ini bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu tawadhu, bukannya kami para sahabat memiliki kehidupan bahkan diungkapkan Ummul Mukminin sering juga seperti itu. Misalnya dalam hal-hal yang demikian ada beberapa ayat dalam surah Fatir. Ada yang ingat ayatnya minhum muqtasid wa minhum fasabiqul khairat. Apa? Ada yang ingat awalnya dalam surah Fatir? Mana ini hafalan Quran? Ya. Ini luar biasa tawadhu'nya mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan tentang dirinya. Di ayat dalam surah Fatir ayat 32. Tsumma awratna al-kitaba allazi istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi. Jadi ketika orang diwariskan Alkitab,
maka di antara mereka zalimun nafsi, itu menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada pertengahan. Wa minhum sabiqun lil khairat bi iznillah. Dzalika fadlul kabir. Jadi ada orang-orang yang diwariskan kitab, sebagian mereka di antara mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan sebagian ada mengambil hanya sebagian pertengahan, pas-pas saja. Ibaratnya kalau yang fardu saja dikerjakan, yang sunnahnya tidak. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah, dan sebagian mereka itu bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di kalangan murid-murid beliau ketika itu, di antaranya Urwah yang kita sebutkan dan yang lainnya, kata beliau bahwasanya ia termasuk zalimun nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri. Ini bentuk tawadhu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kita selesaikan pembahasan yang tadi dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Di hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari ini ada sanad yang kita tinggalkan saja dari ringkas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ahabbi dunyahu adarra bi akhirati. Barang siapa yang mencintai dunianya berarti merugikan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Dan barang siapa mencintai akhiratnya berarti merugikan dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka utamakanlah apa yang kekal di atas apa yang fana. Ini hadis ini dari Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan pula oleh Ad-Darawardi dari Amr bin Amr dan seterusnya. Ini banyak keterangannya. Baik, nah ini pelajaran bagi kita bagaimana orang kalau sudah berlomba-lomba dengan kehidupan dunia, hatinya sakit. Dan apabila dia tidak merasakan itu, berarti ini tadi kejadian di atas kejadian. Tidak bisa, kita kan harus cari maisha, ini dan seterusnya. Iya benar, semuanya butuh biaya, iya benar. Biaya kehidupan kita, biaya dapur, biaya sekolah dan seterusnya, ya, itu benar. Kemudian haji kan butuh biaya juga, ya benar, zakat dan seterusnya. Akan tetapi kebanyakan kita mencukupkan dengan yang sudah cukup atau menumpuk lagi. Dan memang begitulah kata Nabi SAW, anak cucu Adam itu kalau sudah ada satu lembah emas, dia ingin lembah berikutnya penuh dengan emas. Sampai apa? Sampai dia memakan turab, sampai dia memakan tanah, maksudnya sampai dia masuk ke dalam kubur. Itu yang akan memuaskan. Sudah masuk ke dalam kubur, nggak ada keinginan lagi. Cuman inilah agama menuntun kita bukan selamanya di sini. Betapa sering kita bagaimana Nabi SAW mentarbiyah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka para sahabat didikan Nabi SAW. Memang mereka masih hidup di dunia. Mereka masih berjalan di permukaan bumi. Namun ini dia hasil didikan Nabi SAW. Tetapi jiwa-jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman-taman surga. Nah, ini yang kita belum ada apa-apanya. Kita kalau dapat wah-wah terus, bukan berarti kita harus miskin. Enggak. Yang penting cukup. Nah, itu yang ada orang yang uangnya ratusan miliar atau triliunan, tapi tidak merasa cukup, berarti miskin. Ada uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, pas-pasan, pas untuk biaya pendidikan anak, untuk biaya dapur, rumah tangga dan segala macamnya, listrik semuanya dari itu. Sekarang nggak cukup, BBM kan naik. Sudah naik, tapi tidak cukup lagi sekarang. Ini cukup. Biasanya itu satu porsi, jadi kan setengah porsi. Ya pandai-pandai kita mengatur, memanage keuangan. Karena seseorang yang
pandai tersebut, insya Allah dia akan cukup. Memang seadanya, tidak harus beli rumah, kontrak, tidak harus beli. Kan kita katakan orang yang mengambil dunia bermegah-megahan, ibarat jembatan ya. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Lalu misalnya kita jembatan yang besar itu, jembatan siap tempat. Lalu kita bangun rumah di situ, ruko di situ. Kan tidak masuk akal. Sementara kita cuma lewat saja. Nah, ini perumpamaannya agar kita memahami dan lihatlah orang-orang yang di antara kita, bahkan orang yang kita cintai, orang tua kita, bapak ibu kita sudah meninggal, ini dan semuanya. Nah, itu pertanda bahwasanya kita di dunia sementara. Lalu bagaimana harta kita itu bermanfaat? Diinfakkan, gunakan untuk fisabilillah. Kemudian yang keenam sampai yang seterusnya, mu'allif dan Allah Ta'ala tidak memberikan keterangan. Jadi kita bacakan juga supaya yang poin B ini kita selesaikan, yaitu tanda-tanda hati yang sakit. Yang keenam kata mu'allif dan Allah Ta'ala, mencintai perbuatan maksiat, mendapatkan kelezatan saat melakukannya, merasa tenang setelah melakukannya, serta tidak menyukai ketaatan, zikir kepada Allah dan amal-amal saleh. Ini hati yang sakit. Hati yang sakit. Yang ketujuh, membenci kebenaran dan hatinya merasa sempit dengannya. Jadi kalau ada kebenaran, benci dan sempit sesak dadanya, serta sangat mudah menyerap syubhat dan mudah terpengaruh dengannya. Yang kedelapan, dari tanda-tanda hati yang sakit, tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran, tidak terpengaruh dengan nasihat, serta merasa takut kepada selain Allah. Yang seharusnya takut kepada Allah semata. Maksudnya takut yang khauf, yang di situ ada nilai ibadahnya, bukan takut tabiat. Misalnya ada ular, itu takut tabiat namanya. Dan ada takut yang diharamkan. Apa takut yang diharamkan? Dengan ruh-ruh kelayangan lewat ke kubur ini, itu tidak boleh. Malahan sebenarnya jin itu yang takut kepada kita. Bagi orang yang beriman, itu jin itu yang takut dengannya. Kemudian yang kesembilan, tidak menyukai tempat-tempat yang baik dan merasa sempit dengannya, tetapi ia merasa rindu dengan tempat-tempat yang buruk. Ketika ada teman-teman surga, adanya majelis-majelis itu tidak mau. Yang maunya ada nobar piala dunia sambil ngopi, Ustaz. Kan dah jam 2 malam ada jam 9 pagi Ustaz. Ustaz tahu juga ya jadwalnya. Ini orang ngomongnya itu tahu kita dapat informasi. Jadi ketika orang berlomba piala dunia, kita berlomba piala akhirat. Piala akhirat, surga yang Allah janjikan kepada kita. Jadi sholat malamnya 1 rakaat, bangun jam 2 ini pertandingan ini 1 rakaat, witir saja. Nah, nontonnya berapa? Pertandingan 90 menit. Banyak nontonnya daripada ibadahnya. Allah Taala. Kemudian yang ke-10, tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesolehan, ilmu, keutamaan dan dakwah, tetapi ia lebih mencintai orang-orang yang melakukan keburukan waliyahzubillah. Ini diantara 10 tanda yang disebutkan oleh mu'allif. Cuma kita berpikir juga, yang 10 tanda-tanda hati yang sehat itu beliau rahimahullah taala memberikan keterangannya, ayatnya, Al-Quran, hadisnya. Cuma di sini di tanda-tanda yang buruk itu sampai poin 5 dibawakan dalil-dalilnya. Ada pun poin 6 yang sampai berikutnya itu hanya poin-poin saja. Sama Pak ya, kita namanya juga kan. Nah, cuman jadi tanda tanya bagi kita. Apakah ini sudah disinggung di hati yang baik? Coba kita lihat yang sebelumnya. Mungkin beliau rahimahullah taala, mungkin ini ada maknanya semakna dengan seperti mencintai perbuatan maksiat di sini merasa rindu melakukan. Lihat halaman 87 Pak. 87. Apa kata Malik di bagian poin 6? Merasa rindu ya? Ya Pak? Merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, mengharapkan. Sementara ini mencintai perbuatan. Berarti ini kebalikannya ya Pak ya? Jadi kita beranggap, ini analisa kami saja ya. Poin 6 sampai poin 10 dari tanda-tanda hati yang sakit itu sudah terwakili di tanda-tanda hati yang sehat. Itu makanya beliau yang Allah Ta'ala tidak menguraikannya
ada seperti sini benci kebenaran, kalau di sini hilang kesedihan ketika sibuk dengan dunia, tidak melakukan sholat dan seterusnya. Jadi ini mungkin beliau mengaitkan dengan pembahasan kita sebelumnya, itu tanda-tanda dari sehatnya hati. Jadi poin yang ke-6 sampai yang 10 itu berkaitan kebalikan dari tanda-tanda hati yang sehat. Itu untuk sementara ya. Nanti Bapak cocokkan saja. Apakah ada kecocokan antara poin yang ke-6 sampai ke-10 dari tanda-tanda hati yang sakit dengan poin ke-6 sampai poin 10 dari tanda-tanda hati yang sehat. Wallahu ta'ala, alhamdulillah, bab yang keempat telah kita selesaikan dalam buku ini, tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Mudah-mudahan jika ada 10 tanda tersebut dalam hati kita, di hati yang sehat, pujilah Allah. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berlezat-lezat kita dengan ibadah kepada Allah. Kemudian ada 10 tanda dari keburukan yang tadi, tanda hati yang sakit. Jika itu ada pada diri kita, jangan terlena, segera obati. Dengan apa tadi yang kita sebutkan dengan Al-Quran Al-Karim. Sering-sering membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca tafsirnya, amalkan kandungannya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Sering-sering hadir di majelis ilmu, baca buku para ulama, berteman dengan orang-orang soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan insyaallah pertemuan kita selanjutnya itu kita memasuki bab yang kelima, sebab-sebab hati menjadi sakit. Apa penyebab hati itu sakit? Insyaallah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian, maka kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.